ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kami untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama. Rihlah lebih kurang 1 bulan full, dimulai dari tanggal 26 November 2024 kami meninggalkan kota Palembang, kemudian kembali lagi ke kota Palembang tepatnya di tanggal 30 Desember. Perjalanan yang cukup lama ya, dan juga cukup jauh. Namun pada suatu perjalanan tersebut terdapat sekian banyak fawaid. Dalam suatu perjalanan, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita tadabburi. Awal mula perjalanan dimulai pada tanggal 27 November 2024. Saya bersama ikhwah dan juga para thalabul ilm berangkat meninggalkan Jakarta, Indonesia, terbang menuju kota Jeddah, yaitu Saudi Arabia. Pada waktu itu, tepatnya di tanggal 27 November, kami bersama rombongan di ba'da zuhur tanggal 27 November di Bandara Soekarno-Hatta melakukan check-in untuk penerbangan pesawat Saudi Airlines. Jadwal penerbangan pada waktu itu sekitar jam 17 atau jam 19 malam sore ya. Sehingga untuk melakukan check-in sudah bisa dimulai 4 jam sebelum penerbangan, yaitu jam 3 sore. Alhamdulillah proses semuanya lancar. Bagi teman-teman yang pada waktu itu ada sekitar 32 orang atau 33 orang yang akan belajar ke Yaman, semuanya alhamdulillah tidak ada kendala baik dalam masalah paspor ataupun visa. Adapun visa yang dipakai oleh teman-teman yang ingin belajar ke Yaman, mereka waktu itu memiliki 2 visa. Yang pertama, mereka memiliki visa untuk belajar ke Yaman. Visa studi ke Yaman itu sudah terbit. Yang kedua, mereka memiliki visa untuk umroh, yaitu visa untuk masuk ke negara Saudi Arabia. Sehingga setiap santri pada waktu itu memiliki 2 visa. Demikian juga anak pribadi memiliki 2 visa pada waktu itu. Visa untuk masuk negara Saudi Arabia dan visa untuk masuk negara Yaman. Karena setiap negara itu membutuhkan visa. Ada negara-negara tertentu yang kalau kita warga negara Indonesia ini tidak perlu masuk pakai visa, boleh langsung datang menggunakan paspor. Seperti contoh, warga Indonesia ketika mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mereka tidak perlu membutuhkan visa, cukup paspor, ada tiket terbang ke Malaysia, langsung datang, boleh tinggal beberapa saat di sana. Adapun negara-negara tertentu, mayoritas negara untuk masuk ke dalam suatu negara tersebut dipersyaratkan adanya visa. Visa itu dikeluarkan oleh negara yang akan kita tuju. Pada waktu itu yang akan kita tuju adalah negara Yaman. Maka santri-santri statusnya yang ingin belajar ke negeri Yaman, mereka harus memiliki visa untuk masuk negara Yaman. Alhamdulillah secara dokumen 30 lebih santri yang ada tersebut, termasuk akhuna Nasihin yang dulu pernah di sini dan juga Ridwan Sayyid, mereka sudah terbit visanya
1 bulan sebelum penerbangan kita. Jadi di awal November itu visa sudah keluar. Kemudian karena ingin lewat jalurnya Saudi Arabia, maka mereka kita belikan lagi visa umroh untuk bisa masuk negara Saudi. Jadi ada 2 visa. Supaya lengkap lagi dokumen untuk masuk negara Yaman, mereka yang menuju negara Yaman dengan tujuan belajar, demikian juga seperti Firhan, Syarif, Idil, Syu'bah dan yang lainnya yang pernah di sini, sekarang marokis di Yaman tidak menerima seluruh darul hadis yang ada di Yaman tidak menerima para santri sampai santri tersebut, sampai thalib tersebut terdaftar terlebih dahulu. Jadi proses untuk belajar ke Yaman harus mengirimkan data terlebih dahulu. Fotokopi paspor, scan, surat rekomendasi dari ustadz yang dikenal, minimal 2 ustadz. Kemudian surat keterangan kesehatan, surat cek tidak terkena penyakit HIV dan yang lainnya. Bahkan surat kelakuan baik dari kepolisian, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian difailkan dalam bentuk PDF, dikirimkan ke Yaman. Apabila diterima, nanti akan ada surat balasan, namanya syahadatul qabul, yang resmi ditandatangani oleh syekh yang ngampu darul hadis tadi. Misalkan yang dituju adalah darul hadis Fiyush, maka di situ tertanda tangan oleh Syekh Abdullah Mar'i. Apabila surat tersebut keluar, baru boleh berangkat ke Yaman. Kalau tidak ada surat tersebut, maka susah untuk datang ke sana. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, apabila tidak ada syahadatul qabul, maka tidak bisa untuk mendapatkan ifadah pembuatan iqamah, izin tinggal di Yaman. Namun dengan adanya syahadatul qabul ini tadi, izin atau istilahnya bahasa kitanya syahadatul qabul itu tanda diterima. Orang kalau masuk pondok pesantren biasanya ada pengumuman diterima si A, si B, si C. Nah, kalau tidak ada yang ini, nanti antum akan susah untuk membuat izin tinggal di negara Yaman. Itu fungsinya syahadatul qabul. Berbeda dengan belajar pada masa kami dulu. Sebelum terjadi perang Yaman. Sebelum terjadi perang Yaman, ada orang ada uang, berangkat saja ke Yaman. Kalau sekarang sudah dirapikan. Karena kenapa? Karena seluruh marokis Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ada di Yaman, alhamdulillah betul-betul sudah mu'tamad, mu'taraf minal hukumah, diakui legal oleh pemerintah Yaman. Kenapa? Karena mayoritas 50% pasukan Amaliqah, pasukan yang melakukan perlawanan terhadap Syiah Al-Hawasa, mereka adalah tulab marokis yang ada di negeri Yaman. Bahkan dulu sebagian masyayikh mereka diangkat sebagai panglima untuk melakukan penyerangan terhadap Al-Houthi, pemberontak Houthi. Sehingga hasil dari perperangan tersebut, setelah perang yang terjadi di Yaman, marokis Ahlus Sunnah semakin dikenal oleh pemerintah. Bahkan sebagian orang-orang penting di kota Aden, mereka adalah orang-orang yang dulu pernah belajar di Darul Hadis Dammaj. Bahkan sekarang markiz Syekh Abdullah Mar'i, yaitu markiz Darul Hadis bil Fiyush, depan markiznya bagian arah kiblat itu sudah ada markas atau maktab syurtoh, kantor polisinya langsung. Jadi polisi yang langsung menangani, membackup apa yang ada di markis tersebut. Pimpinannya adalah atau ketuanya kalau bahasa kita mungkin kapolseknya lah ya, adalah Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani. Itu anak dari Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Tepatnya tanggal 27 November tadi kami melakukan check-in, walaupun pada waktu itu agak cukup ada drama sedikit panjang di bandara. Karena sebagai faedah ya ikhwan, bagi orang yang ingin masuk ke negara Saudi, bahkan bukan Saudi saja, seluruh negara, untuk datang ke suatu negara itu, apabila niatnya umroh atau niatnya melancong sebagai turis, negara itu atau tidak mengizinkan
orang yang masuk ke suatu negara tersebut tanpa memiliki tiket PP. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia datang ke suatu tempat, dia tidak pulang lagi. Nah, jadi kalau antum mau umroh misalkan ke Saudi Arabia, antum harus punya tiket PP. Tidak bisa antum punya tiket berangkat saja. Antum susah untuk melakukan check-in. Terkadang tiket PP-nya ini, yaitu tiket keluar dari Saudi, entah pulang ke negara asal atau keluar ke negara manapun, terserah. Intinya keluar dari negara Saudi. Nah, terkadang dimasalahkan kalau tidak punya tiket pulang. Kebetulan karena 30 santri ini bukan orang yang akan balik ke Indonesia, mereka adalah orang yang masuk jalur Saudi kemudian belajar ke Yaman karena tujuannya adalah Yaman, bukan Saudi Arabia. Mereka cuma beli tiket atau kita belikan tiket bus ya, resmi dari Mekah menuju Yaman. Nah, ternyata di bandara ini agak panjang dramanya. Kita sodorkan bahwasannya ini para santri betul-betul sudah resmi diterima sebagai mahasiswa di negeri Yaman. Dan ini bukti tiket keluar dari Yaman tanggal sekian, ada stempelnya, ada nomor paspor dan yang lainnya lengkap. Nah, sempatlah mereka tanya panjang lebar karena khawatir ini anak-anak remaja jangan-jangan mau diselundupkan untuk menjadi TKI ilegal. Karena sudah biasa orang-orang Indonesia ini kadang berangkat umroh sudah tidak pulang lagi. Pulangnya kapan? 10 tahun kemudian. Udah banyak duit baru pulang ke Indonesia. Nah, jadi TKI ilegal dan itu banyak. Ya, kalau antum berangkat itu di Jeddah itu ada tempat namanya Hadiqah. Ya, taman. Nah, itu orang Indonesia semua. Kemarin Sabtu malam Ahad, Jumat malam Sabtu itu anak ngelintas di sana. Anak lihat orang Indonesia semua, luar biasa, full. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang TKI kaburan. Nah, sudah ma'ruf Indonesia ini adalah orang-orang yang suka masuk ke negara Saudi kaburan. Ya kenapa ya ikhwan? Ya itu semua ada sebab. Banyaknya orang-orang yang merantau melancong ke luar negeri karena kondisi ekonomi kadang. Di Indonesia susah cari kerjaan, mungkin dia kerja ke luar negeri. Sehingga ada kekhawatiran dari petugas check-in, jangan-jangan ini mau diajak kabur gitu loh, kerja atau dan semisalnya. Kita sodorkan lengkap dokumen yang kita bawa. Sempat paspor anak dicek. Saya bilang, saya Pak, Mbak, saya yang pembimbingnya. Saya pernah belajar di Yaman. Tahun sekian saya belajar di sana. Dan ini saya ngantar santri-santri untuk menemani mereka untuk masuk ke negeri Yaman. Paspor anak sempat dicek per lembar, tapi karena paspornya anak tuh banyak stempel, udah biasa bolak-balik, sampai Mbak itu bilang, oh ini sudah biasa bolak-balik. Ya, iya Mbak, saya udah biasa bolak-balik, jadi tidak mungkin kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan negara. Alhamdulillah semuanya dikasih boarding pass, tidak ada permasalahan, lancar di bandara. Kemudian kita masuk imigrasi, stempel paspor. Sempatlah dulu waktu di imigrasinya, ketika lewat stempel paspornya, ada pengecekan masing-masing tas itu dicek. Ya. Di bandara itu ketika naik pesawat ya ikhwan, tidak diperbolehkan bawa gunting, ya, tidak diperbolehkan bawa senjata tajam, jarum-jarum itu tidak boleh, karena membahayakan. Khawatir nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan dalam pesawat, perampokan atau yang semisalnya. Nah, termasuk yang dilarang juga sebenarnya membawa air yang sangat banyak, melebihi 100 mili. Sebenarnya tidak boleh, tapi ya kadang masih kecolongan lah, masih diizinkan. Pada waktu itu teman-teman kita ini namanya santri ya, di tasnya mereka cukup banyak air. Saya sempat ditanya sama petugas, Mas ini mau umroh mandiri ya? Bukan Mbak, ini mau belajar, kita mau ke Yaman, mahasiswa baru. Ini banyak sekali katanya bawa air di tasnya, kan banyak, ada yang 1 botol, ada yang 2 botol. Saya bilang, maklum Mbak, ini semua orang-orang baru lulus pesantren, kita nggak usah gaya-gaya melawan gitu loh.
minta uzur lah, mohon maaf Pak, nggak tahu aturan, masalah anak-anak baru pertama kali naik pesawat, remaja, ya sudahlah kita maklumi katanya. Ya sudah, lolos, selesai. Kemudian kita persiapan, nunggu dipanggil untuk masuk pesawat. Tepat menjelang waktu maghrib, azan maghrib, pesawat sudah boarding, sudah siap untuk masuk, kemudian dipanggillah masing-masing untuk masuk ke dalam ruangan pesawat. Nah, ketika itu lumayan bawa anak-anak ini banyak tentengan, nasihin juga sama, anak juga sama banyak bawa tentengan, ya. Sempat ditegur juga sama petugasnya, kok banyak sekali Pak katanya, sudah ada ransel pula, ada tentengan kanan, ada tentengan kiri, banyak sekali titipan, ya itu tadi. Al-muhim ya ikhwan, perjalanan alhamdulillah lancar masuk pesawat Saudi Arabia. Pesawat Saudi Arabia ini termasuk pesawat berkelas untuk penerbangan Indonesia Saudi Arabia. Kenapa? Yang pertama, penerbangannya langsung tanpa transit. Berbeda dengan pesawat misalkan Emirates. Pesawat Emirates itu transit di negaranya, di Dubai. Etihad transit di negaranya, Abu Dhabi. Oman Air transit di negaranya, Oman. Indigo transit di negaranya, India. Kalau Saudi Arabia mau transit kemana? Langsung saja dia dari Indonesia, Jakarta, langsung Saudi Arabia. Lebih kurang penerbangan 9 jam. Makanya itu tiketnya Saudi Arabia itu agak lebih mahal. Demikian juga pesawat Garuda, agak lebih mahal dia. Berbeda dengan pesawat-pesawat yang lain, karena dia pesawatnya langsung. Dan alhamdulillah pramugari yang ada dalam pesawat tersebut orang-orang Indonesia. Jadi kalau kita mau minta apa itu, dia bisa faham bahasa kita. Karena sebagian pesawat itu ada yang bahasa Inggris, kita tidak bisa bahasa Inggris. Ada yang bahasa Arab, kadang orang yang kurang bisa bahasa Arab, kalau ini bahasa Indonesia. Dan di antara keistimewaan pesawat Saudi Airlines, di kursi paling belakang itu ada musola, ada tempat sholat. Ya, ada musola, ada tempat sholatnya. Sekitar kalau orang berdiri itu bisa cukup untuk 4 orang berdiri. Jadi lumayan kalau mau sholat. Nah, sholat dalam pesawat itu gimana caranya? Kalau pesawatnya dari Indonesia ke Saudi Arabia, kiblatnya gimana? Kiblatnya gampang. Ikuti kepala pesawat. Itulah kiblatnya. Kalau dari Saudi Arabia ke Indonesia, gimana sholatnya? Ikuti buntutnya pesawat. Ya. Kenapa? Karena pesawatnya gitu kan. Kalau Saudi di sana, Indonesia di sana, berarti buntut pesawat di sana kan? Pesawat itu jalannya gini, kepalanya di depan, bukan kayak kereta. Kepala sama depan sama baik kan? Enggak. Jelas ya? Nah itu caranya. Kemudian jam terbang dari maghrib, kemudian jam 1 malam, alhamdulillah kita sudah landing di bandara Jeddah. Sudah tanggal 28 itu, tidak lagi tanggal 27 ya, tanggal 28 Desember. Sudah ini HP ini sudah banyak yang menghubungi. Alhamdulillah kawan-kawan di sana sudah siap. Subhanallah ya, itu perjalanan yang cukup indah. Kenapa ya ikhwan? Karena rata-rata rombongan itu adalah para penuntut ilmu, santri-santri, ya, bukan orang-orang awam. Yang kedua, untuk tim yang nyambut cukup banyak. Ketika itu ada yang ikut rombongan umroh ya, khusus untuk umroh, seperti Dr. Vicky sama istrinya, Rangga sama istrinya, Adiatma sama bapaknya, dan juga kakak Iparana. Ada 7 orang yang khusus untuk umroh. Dalam artian maknanya dia cuma umroh pulang lagi ke Indonesia, ikut gabung rombongan itu. Cuma beda tempat tinggal, kendaraan sama, pesawatnya sama, busnya sama, yang membedakan cuma tempat tinggal. Kemudian ketika kita sampai di Jeddah jam 1 malam, kita ngurus koper dan yang semisalnya. Mimbabil faedah ikhwan, kalau antum sudah bolak-balik ke Saudi Arabia, ketika masuk suatu negara itu
kadang cukup satu jari, di sidik jari satu jari itu sudah kelar. Bagi orang yang pertama kali masuk ke suatu negara, itu kadang berulang-ulang dia, sampai 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali jempol pula. Karena sudah berulang-ulang, satu sidik jari saja sudah tercukupi. Dan kita tidak ada masalah di Saudi Arabia. Kemudian jam 1 landing, selesai urusan di bandara tadi jam 3 subuh. Kita sudah ketemu waktu itu, saya disambut oleh Ustadz Abu Aslam Yasir Aceh. Beliau ini senior kami ketika kami belajar di Gresik. Beliau ke Yaman bawa anak istri. 5 tahun beliau di Yaman, udah pulang sekarang, udah pulang. Barusan nyampai di Aceh. Nggak jauh beda ya. Beliau duluan pulang, anak duluan. Beliau yang nyemput di Bandara Jeddah. Dan waktu itu juga kita dijemput oleh Ustadz Husnul Ridho. Husnul Ridho Aceh juga. Beliau ini adalah adik ipar dari Ustadz Farhan Abu Furaihan itu. Itu yang jemput kami di bandara. Selesai urusan ambil koper dan yang semisalnya, sekitar jam 3 subuh kita baru bertolak dari Bandara Jeddah menuju kota Madinah. Jarak antara Jeddah dan kota Madinah itu kalau menggunakan bus dengan kecepatannya 110, 120 itu lebih kurang 6 sampai 7 jam. Jadi kami sampai ke kota Madinah itu lebih kurang jam 8 pagi. Di perjalanan subuh kami singgah untuk sholat subuh di jalan ya. Singgah sekali sholat subuh di jalan, kemudian terus jalan lagi bus. Pagi hari sampailah kami di kota Madinah lebih kurang jam 7 atau jam 8 pagi. Kemudian teman-teman kita turunkan ke tempat penginapan khusus untuk para santri. Dan murah ya kawan. Jaraknya dengan Masjid Nabawi itu kalau mau umroh yang murah-murah itu bisa solusi. Satu kamar itu cuman 100 real, 400.000. Totalnya ada 5 bed, 5 kasur. Ya. Jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 1 kilo dari Masjid Nabawi. Dekat lah 1 kilo. Antum olahraga kan dari Saku sampai Ampera. Jarak 1 kilo. Ya wajar lah itu kan. Kejauhan Ustadz, aku pengen yang dekat dengan pagar Masjid Nabawi. 1.000 real. Berapa? 4 juta semalam. Kan mendingan yang murah kan. Besar juga pahalanya kan jalan kaki. Sudah seluruh koper kami turunkan, santri nongkrong di situ. Nah, ini tadi nasihin dan yang lainnya tadi kita untuk menghemat pengeluaran, alhamdulillah kami menyiapkan Magicom. Bawa Magicom. Anak bilang sama nasihin, kita bawa Magicom, kita bawa beras, kita bawa gorengan tempe dan yang semisalnya. Lengkap ya, sampai anak tinggalkan ke Yaman itu beras masih, anak balik ke Yaman ketemu beras itu masih ada. Anak kasihkan Magicom itu sama beras sama Faiz yang kemarin di sini di Darul Hadis itu yang hajar di sini. Nah, anak kasih beras sama Magicom. Bayanglah berkah beras itu ya. Nah, jadi adapun yang Dokter Vicky, Rangga, Adiatma itu beda, tempatnya beda. Mereka di hotel dan lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Jaraknya paling sekitar 100 meter dengan pagar Masjid Nabawi. Jarak tempat kami dengan tempat beliau beda. Ya, harganya juga beda. Harganya waktu itu kami sewakan sekitar 1 malam itu berdua, cuma 2 orang aja isinya. 1 malam itu sekitar 360 real. 360 real. Hotelnya waktu itu namanya Zuar Internasional. Bagus sekali hotelnya. 360 real. 2 orang, ya. Double namanya. Bednya cuma 2. Ya, murah itu. Plus makan 3 kali.
Sudah pada hari itu masing-masing sudah di kamarnya masing-masing, kegiatan normal ya, sholat di Masjid Nabawi, ya, jalan-jalan di Masjid Nabawi. Nah, cuaca waktu itu memang agak dingin, baru agak, tapi belum terlalu dingin, baru agak dingin. Kami lebih kurang 3 hari di kota Madinah. Adapun yang dikunjungi di kota Madinah ya sama ya, normal, ke Raudhah, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Mimbabil faedah, orang kalau ziarah ke kota Madinah, apa saja sih yang dilakukan dari ritual-ritual ibadah? Di antaranya memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Itu disunnahkan, dianjurkan. Karena kenapa? Karena sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya berapa? 1000 kali lipat dibandingkan di tempat lain. Kemudian apa lagi? Mengunjungi Raudhah. Nabi SAW mengatakan, ma baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman surga. Kata para ulama, maknanya ibadah, orang yang beribadah di sana yurja, diharapkan lahu dukhulul jannah, diharapkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tempat ini merupakan taman dari taman surga, sehingga desak-desakanlah orang untuk bisa ke sana. Tapi sama pemerintah ditertibkan. Bagaimana tertibnya? Diantri melalui aplikasi atau namanya tasrih, permit untuk bisa masuknya tadi. Apalagi ibadah yang dikerjakan di Masjid Nabawi, ziarah ke kuburan Baqi', kuburan Baqi', syuhada Baqi', kuburan yang sudah ada di zaman Nabi SAW, dikenal dengan Baqi'ul Gharqad. Ini juga. Jadi kalau ziarah ke kota Madinah, upayakan mengunjungi tempat tersebut. Ya, sepaketan, melihat bagaimana kuburan-kuburan yang ada, mendoakan para sahabat, mendoakan kaum muslimin yang meninggal di sana. Mendoakan, bukan minta, didoakan, mendoakan. Lewat melintas dengan membaca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan doakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia tersebut. Itu diperbolehkan. Dulu Nabi SAW sebelum wafat, beliau sempat mengunjungi Baqi' al-Gharqad. Kemudian setelah mengunjungi kuburan tersebut, beliau pulang, beliau tiba-tiba mengatakan kepada Aisyah, wa ra'sah, ya Aisyah, aku merasakan sakit di kepala. Nah, ini dikatakan para ulama juga termasuk sunnah. Dan juga sunnah termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian dengan kematian. Rasulullah SAW menziarahi kuburan. Itu yang juga bagi orang-orang yang ziarah ke kota Madinah, biasanya mereka juga menziarahi kuburan Baqi' al-Gharqad. Terus apa lagi yang dilakukan ibadah di kota Madinah? Di antaranya adalah mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba yaitu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar ketakwaan, sangat layak engkau untuk sholat di sana. Ini khitab, himbauan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika diajak oleh kaum munafikin untuk sholat ke tempat apa? Ke tempat Masjid Dirar. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Muhammad sholat di Masjid Quba, masjid yang dibangun di atas ketakwaan, itu jauh lebih layak, lebih sempurna, ya, lebih pantas. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis, dulu Nabi SAW biasa datang di hari Sabtu, masyian aw raqiban, baik beliau jalan kaki atau naik kendaraan. Setiap hari Sabtu beliau datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata ila Quba fa shalla rak'atain kana lahu ajru umratin. Siapa yang berwudu, bertahara di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Antum belum berangkat umroh, antum sudah dapat pahala umroh. Gimana caranya? Antum wudu di tempatnya antum, di tempat penginapan antum atau di rumahnya antum, kemudian antum ke Masjid Quba.
Bisa antum naik kendaraan, boleh juga antum jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa jauh jaraknya? Lebih kurang 3 km. Ya, 20 menit sampai 30 menit kalau mau jalan kaki. Ada jalan khusus dibuatkan oleh pemerintah Saudi dikenal dengan nama Mamsha Quba, tempat jalan kaki menuju Quba. Nah, ini kalau malam indah. Di jalan tersebut banyak jual-jualan, mirip ya Malioboro lah. Ya, mirip Malioboro itu banyak jualan murah-murah. Dan di sana ada juga odong-odongnya, kayak mobil golf itu. Kalau naik 10 real. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba 10 real, nanti balik lagi 10 real. 10 real itu berapa? 45 ribuan lebih kurang. Ya. Kalau antum mau jalan kaki, ya jalan kaki gratis. Cuman agak pegel. Kemudian apa lagi yang biasa dilakukan orang-orang yang umroh di kota Madinah? Di antaranya adalah berziarah ke kuburan Nabi SAW, mengucapkan salat atau mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Ya. Tadi biasanya sepaketan ya. Jadi salat ke Masjid Nabawi, kemudian salat di Raudhah atau ibadah di Raudhah, kemudian mengunjungi kuburan Baqi, kemudian ke Masjid Quba, kemudian mengunjungi kuburan Nabi SAW. Mengunjungi kuburan Nabi SAW cuma melintas saja, melintas dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, gitu saja. Tidak sampai nangis-nangis. Nah, sebagian orang luar biasa, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai minta-minta kepada Rasul, sampai mengatakan ya Rasulullah berikan syafaat kepadaku. Ini salah, ya, sangat-sangat salah dan ini fatal. Tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ringkasnya ikhwan, selama 3 hari kami di kota Madinah, tepatnya di tanggal 1 Desember kami bertolak meninggalkan kota Madinah ba'da sholat zuhur sekitar jam 2 siang untuk menuju kota Mekah untuk mengambil ihram. Dari Masjid Nabawi, dari tempat nginap, kami menuju tempat miqat. Tempat miqat kalau dalam hadis namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Orang-orang sekarang kenalnya dengan nama apa? Bir Ali. Bir Ali, ya. Nah, di sana ada masjid, ada tempat mandi, ada tempat wudhu. Nah, pada waktu itu ana sempat mandi lagi di tempat miqat ini tadi. Mandi, kawan-kawan juga ada yang mandi. Ada yang sholat sunnah, ada yang enggak gitu loh. Selesai wudhu dan yang semisalnya, kami kembali ke kendaraan. Kemudian persiapan untuk berniat ihram. Berniat ihram. Sudah lengkap, sudah berpakaian ihram, kemudian berniat ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Bis pun berjalan. Ya. Dzul Hulaifah, tempat miqat ini berada di luar tanah haram kota Madinah. Ya. Jadi kelihatan batas tanah haram kota Madinah itu kelihatan sekali dengan tempat miqat ini tadi. Setelah selesai mengucapkan talbiyah, ihlal, bus pun berjalan menuju kota Mekah. Berapa jaraknya? Kalau dengan bus tadi lebih kurang 6 jaman, ya 450 km lebih, sekitar 450-an lah, berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Adapun jarak dari Masjid Nabawi ke tempat Dzul Hulaifah tadi jaraknya cuma 12 km. Mimbabil faedah, Dzul Hulaifah itu sudah di luar batas kota Madinah. Jarak dengan Masjid Nabawi lebih kurang 12 km. Dekat apa tidak? 12 kilo? Dekat. Namun mimbabil faedah ikhwan, Nabi SAW ketika dulu ingin safar ke kota Mekah, pada saat beliau sampai di Dzul Hulaifah, beliau sudah mengqashar salat. Sudah mengqashar salat. Dzul Hulaifah di luar kota Madinah bukan? Jawabannya iya, di luar kota Madinah. Sehingga diambil faedah oleh para ulama pada kejadian Nabi SAW tersebut. Kalau antum ingin safar, misalkan Pak Wahid ingin safar, Pak Wahid ke Prabu Muli, berarti arah jalannya ke sana. Kemudian
dari Sako berhentilah di Karyajaya. Karyajaya. Lalu sholat zuhur di situ bersama rombongan. Mungkin ada masjid sebelum tol itu kan ada masjid pondok pesantren baru itu ya. Masjid apa itu yang baru ya, Pak Anang ya? Nah, mungkin di situ. Pak Wahid atau Anang misalkan sampai situ. Sholatnya 4 rakaat atau 2 rakaat? Jawabannya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena sudah di luar batas kota Palembang. Padahal jaraknya masih dekat kan? Kalau antum sengaja mau ke situ, nggak boleh antum kosor. Kenapa? Karena jaraknya paling 15 kilo kan? Dari Palembang ini tadi. Tapi perjalanan antum tadi bukan Palembang yang dituju. Lampung, Muara Enim, Lahat, Magaralam. Jarak yang antum tuju adalah jarak musafir. Dulu Rasulullah SAW tujuannya kemana? Ke Mekah. Madinah dan Mekah itu jarak musafir. Tapi mampir di jalan, yang jalan ini tadi sudah di batas atau sudah di luar batas kota mukimnya kita. Faham? Jelas soalnya? Ini misalkan kita mau tujuan ke Jambi. Sholat di KM 15. Boleh tidak dikosor? Sudah boleh dikosor. Ya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah Jambi. Tapi kalau sengaja ke KM 15 untuk beli kambing misalkan, tidak boleh dikosor. Kenapa? Karena jarak Palembang kita sekarang ini dengan KM 15 itu dekat, baru 15 km. Bukan jarak musafir. Faham jelas? Nah, seperti itu. Jelas perannya? Nah. Tadi berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Alhamdulillah juga perjalanan lancar. Tapi ya agak molor kita masuk kota Mekah ya ikhwan. Orang itu kalau umroh aturannya masuk kota Mekah itu diupayakan sebelum jam 9 malam. Sebelum jam 9. Ternyata kita agak molor sampai jam 10 malam. Baru masuk kota Mekah. Karena dari Masjid Nabawi pun kita keluar pada waktu itu, seingat anak ingat waktu itu, azan asar kita baru meninggalkan tempat miqat jam 3.30 sore. Nah, jam 3.30. Sebelum maghrib kita sempat mampir bus tadi, mampir di rest area sebentar. Kemudian jalan lagi sehingga masuk kota Mekah pada waktu itu sekitar jam 9 lewat, hampir jam 10. Intinya sampai jam 10 malam teman-teman langsung turun dari bus. Ini pakai ihram ya. Antum tahu sendiri pakaian ihram. Kita bawa nggak pakai celana dalam. Ana bilang sama Nasihin tolong jaga ini koper. Anak ingin mengantar rombongan Dokter Vicky, Rangga dan Adiatma tadi ke tempat penginapan mereka. Sudah, langsung anak antar ke tempat penginapan mereka. Anak naikkan mobil kecil, sampailah ke sana. Sudah selesai. Mereka sampai di tempat penginapan, mereka makan malam, masih ada jatah makan malam karena udah full. Paket itu dipesan. Ya. Anak kasih harga berapa waktu itu? Untuk di Mekah agak lebih mahal. Kalau tadi di Madinah 360, untuk di Mekah kalau seingat anak waktu itu kami pesennya satu kamar itu kenanya 460 real. Ya. Kalau di rupiah kan sekitar 800 lah ya. Tapi plus makan 3 kali sehari. Sudah jam 12 malam anak bilang sama Nasihin anak tunggu di dekat WC nomor 3 depan Masjidil Haram. Anak tunggu di situ, kita persiapan mau tawaf, mau sa'i dan yang semisalnya. Sudah jam 12 malam, anak jalan, anak tunggu. Nasihin keluar sama kakak ipar anak tadi kami tawaf. Itu dari malam, kelarnya menjelang subuh. Jadi jam 12 itu ya, kelarnya menjelang subuh, tanggung mau pulang ke tempat penginapan
udah mau menjelang subuh kan. Akhirnya kami pun tetap bertahan di Masjidil Haram untuk bisa sholat subuh di Masjidil Haram. Selesai. Ya, normal aktivitas ya ikhwan, umroh lancar. Kemudian ana menghubungi Syekh Muhammad Bamusa. Syekh, ada jadwal apa tidak untuk majelis? Alhamdulillah beliau ngasih jadwal, dan memang betul jadwal pertemuan masyayikh. Beliau membuka pertemuan seminggu sekali, yaitu hari Rabu malam Kamis. Beliau ngasih MEF, kata beliau, tafadhol datang ke Funduk Duyuful Maqam. Sudah, ana udah tahu tempat itu karena udah biasa, jadi di hotel, di penginapan. Di situ ada apa namanya, ruang pertemuan khusus untuk para tamu. Ana bilang sama Dokter Vicky, itu mau ikut enggak? Akhirnya mau ikut semua. Ya. Mau ikut. Kawan-kawan yang ke Yaman ini tadi sudah berangkat ya. Itu terjadi, seingat ana pertemuan itu tanggal 2 Desember. Tanggal 4 Desember. Tanggal 3 Nasin udah ke Yaman. Mereka nyatar satu bus. Jadi busnya datang langsung ke depan hotel. Mereka berangkat hari Selasa tanggal 3 Desember. Berjalan mereka. Sudah, ini udah kelar urusan sama Nasihin. Ana belum, enggak bisa ikut sama Nasihin, sama teman-teman yang ke Yaman ini tadi. Mereka, siapa yang nemenin mereka ke Yaman tadi? Ada Ustadz Yasir, ada Ustadz Husnul Ridho, ada juga namanya Miftah Ridho. Ya. Semuanya orang-orang senior yang ada di Fius. Mereka jemput dari Yaman, mereka datang ke Mekah untuk menjemput para santri ini tadi. Jadi satu bus itu tadi semuanya orang Indonesia, di charter. Busnya enak, ada wifi, luar biasa enak, ya, nyaman lah. Ya. Ini kan anak ceritakan yang nyaman dulu. Belum antum anak cerita yang perjalanan anak yang ke Yaman yang sendirian itu tadi. Yang mereka nyaman, enak busnya, ada wifi-nya, pokoknya fasilitasnya enak sekali. Ya. Sudah tanggal 4, anak kan enggak bisa ikut ke Yaman. Kenapa? Karena ini ada rombongan Dokter Vicky ini, siapa yang antarnya nanti pulang ke Indonesia? Karena mereka pulang tanggal 7 Desember. Anak nunggu mereka pulang dulu, melepas ke bandara Jeddah tanggal 7, baru anak bisa bebas. Nah, pada waktu itu tanggal 4 anak bilang, anak ada pertemuan dengan Syekh, antum mau ikut enggak? Katanya, sudah kami ikut. Udah naik mobil, kata Syekh, upayakan sebelum maghrib sudah di lokasi, sholat maghrib di tempat kami. Tanggal 4 itu tadi kami ngumpul sore-sore habis asar, kemudian kami naik taksi menuju tempat penginapan yang disebut tadi, Hotel Duyuful Maqam. Sampai di situ ketemu resepsionis, anak tanya, Syekh Muhammad Bamusa ada di sini majelisnya? Katanya ada. Masuk ke lift, lihat tulisan di lift, masjid. Nanti kalau ditulis masjid, antum tekan, naik ke atas, ada masjid hotel. Udah masuk, naik, kami udah duduk duluan. Baru duduk sebentar, anak bagus, ruangannya bagus dan hotelnya murah. Ya, kalau mau nginap di sana tuh cuma 150 real per malam, 600.000 per malam. Hotelnya bagus. Di situ ana lihat tiba-tiba dari pintu lift itu terbuka, tiba-tiba orang Yaman datang. Ya, ana lihat langsung waktu itu Syekh Abdul Hakim An-Nakhibi Al-Yafi'i, pengajar yang dari Darul Hadis Fius. Udah ada zaman ana ngajarnya itu tadi, gurunya Idil. Kemudian keluar lagi Syekh Husain Al-Baraki. Ana samperin, assalamualaikum, ya sudah kita ketemu, itu kan. Ternyata sama, tujuan beliau ini sama, ingin kunjung kepada Syekh Muhammad Bamusa. Tidak lama kemudian muncullah Syekh Muhammad Bamusa. Ana samperi, ana ucapkan salam. Ana bilang, Syekh, ini ana bersama ikhwan-ikhwan dari Indonesia kan. Insyaallah disambut, kaif halukum, marhaban, katanya.
kaifa halukum, marhaban, kaifa antum, thayyibun. Nah, biasalah ya orang-orang Arab kayak gitu. Kemudian salat maghrib yang ngimami imam pada waktu itu, ya. Kemudian habis salat maghrib, Syekh bilang tafadhol, masuk ke ruangan. Pas ana masuk ke ruangan, kayak ruangan biasa lah, kayak ruangan tamu orang Arab itu ya, kayak kursi-kursi. Ana lihat ada para masyayikh, ya, ada para masyayikh penuh. Malam itu penuh sekali, nggak ada orang Indonesia. Orang Indonesia cuman 8 orang. Ana, Dr. Vicky, dan rombongan-rombongan ini tadi. Nah, tiba-tiba kata beliau, malam ini kita kedatangan banyak masyayikh, ya. Dan insya Allah masing-masing mereka untuk menyampaikan kalimah, menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah. Nah, kata beliau diantaranya Syekh Abdul Hakim An-Nakhibi. Tafadhol, maju Syekh Abdul Hakim ini tadi ya, menyampaikan. Kemudian ada satu lagi dokter siapa gitu, anak lupa namanya. Ada dokter Fulan. Dah maju juga. Sampai 3 orang. Ada Syekh Rosyad Al-Hubaisy, banyak masyayikh. Terakhir beliau bilang juga ada di sini kita kedatangan tamu dari Indonesia, yaitu Syekh Abdul Hajjaj. Tafadhol Syekh Abdul Hajjaj untuk menyampaikan tausiah. Anda bisa bayangkan di hadapan para masyayikh itu tadi. Ana bilang, "La ya Syekh." Enggak. Itu di awal. Di awal beliau nyuruh seperti itu. Dah. Di akhir ditutup, ketika mau nutup majelis, beliau ulangi lagi. Fadhol Syekh Abdul Hajjaj, indaka kalimah. Ana ngomong, "La ya Syekh, nurid an nastami'." Nah, sudah. Ya, kata dokter Fikih, "Apa tuh enggak maju lah Ustaz?" Nah, bukan gitu masalahnya. Itu ada guru-guru kita. Coba antum suruh ngasih tausiah, ana duduk di sini. Itu yang duduk itu tadi masyayikh yang dari Fiyush, yang dari Yaman itu guru-guru ana. Ya antum bisa bayangkan lah kayak gitu ya. Antum disuruh ceramah, ana duduk di sini, gimana gitu? Yang dari Yaman ini tadi kaget. Kok ada Syekh Abdul Hajjaj? Kayaknya kami belum pernah, mungkin ya. Belum pernah kami dengar ada Syekh nama Syekh Abdul Hajjaj itu kan. Nah, jadi setelah selesai acara, kata beliau, azan Isya itu kan, beliau ngomong, ba'da salat Isya nanti ada Asya. Asya itu makan malam. Nah, kata ngomong, "Dok, makan malam dulu kita." Nah, tadi Syekh Muhammad Bamusa bilang tadi kan, ada tamu dari Indonesia, Syekh Abdul Hajjaj. Langsung tiba-tiba sebelum makan Isya ini tadi, tiba-tiba langsung orang Yaman bawa satu buku ini. Aina Syekh Abdul Hajjaj katanya. Ana bilang, nunjuk tangan kita. Lumayan dikasihnya kitab. Disuruh ceramah galak, tunjuk kitab galak. Gitu tadi ya. Sudah dapat kitab. Ya, setelah sholat Isya diajak makan. Lumayan makan malam itu, onta. Daging onta, anak onta itu masih dagingnya muda, lemak nih itu tadi. Dan habis makan Isya, artinya selesai, kami pun izin balik. Ya, izin balik. Kemudian sampai penginapan ya sudah ada malam, jam 10 malaman lebih waktu itu, istirahat. Sisa beberapa hari lagi karena itu kan tanggal 4, tanggal 7 kan jamaah sudah mau pulang. Hari kalau tidak salah hari terakhir, Jumat malam Sabtu, kami dapat undangan dari namanya Ustadz Nur Khalis. Nah, Ustadz Nur Khalis ini orang Indonesia tapi tinggal di Mekah. Dari bujang, kemudian sampai saat ini anaknya sudah SMA. Anaknya SMA di Mekah. Ya. Dulu Medi, yang Kaledoni, itu sempat ke rumah beliau. Nah, beliau ini kalau di musim haji, beliau ini punya usaha hadiu, hewan kurban. Jadi bisa beli sama beliau, terpercaya.
Sabtu atau Jumat malam Sabtu, ana sempat ke rumah beliau sama Rangga sama Adiatma bertiga. Ana cukup ngantuk pada waktu malam. Ternyata mereka berdua ini wah segar matanya, ngobrol panjang lebar sampai ya orang Indonesia ini kalau di Arab ya mereka sudah terbiasa kalau malam tuh hidup, siang tidur. Kita kalau siang kerja, malam tidur kan. Jam 12 malam melek matanya, ngobrolnya tak makin lades. Anak udah ngantuk-ngantuk, udah merem-meremnya. Intinya anak ngomong, Ustadz caknya kami izin pamit, besok persiapan jamaah mau balik. Sudah, intinya balik. Anak antar ya ikhwan jamaah umroh ini tadi, rombongan Dr. Vicky, anak antar ke bandara. Sudah anak bantu check in, anak uruskan bagasinya, anak uruskan zam-zamnya dan semisalnya. Kelar urusannya, udah mereka udah masuk ruangan imigrasi untuk stamp paspor, baru anak balik ke Mekah, tinggal dewean di Mekah ya. Dewean dihitung dari tanggal 8 ya, sendirian nongkrong, kawan ndak kati. Tanggal 7 itu malam, tanggal 8 itu dewean ya. Sudah tidur di kamar dewean, masak. Tadi kan ada magicom untuk menghemat biaya penghidupan, ada magicom, ada beras, ke Masjidil Haram sendirian, yang menikmati hidup sendirian. Anak tanya sama kawan, tanggal berapa kita ke Yaman? Beliau bilang nanti kita berangkat ke Yaman hari Senin. Itu kan Dr. Vicky pulang hari Sabtu. Hari Ahad tanggal 9 anak kira ke Yaman tanggal 9. Nah, tanggal 8 belum, tanggal 9 aja katanya, Senin. Ya sudah kalau gitu berangkat hari Senin. Udah hari Senin anak persiapan ya, persiapan udah mikir gimana barang-barang anak ini nitipnya kemana ya kan. Ini habis kontrakan di Mekah habis ya kan, karena ngontraknya per hari. Tanggal 9 udah kelar. Anak ngubungi Al-Akh Agung. Agung tuh dulu pernah belajar di Yaman ya, alumni Raudatul Ulum Ketiga, pernah belajar di Yaman, pernah ke Darul Hadis. Ketika dia ke Yaman, dia minta tazkiyah sama anak, surat rekomendasinya. Nah, sekarang ada di Mekah sama ibunya, kerja di situ. Anak bilang sama dia, Bung bisa ndak titip koper, anak mau ke Yaman. Ndak apa-apa Ustadz, antarkan saja. Di mana tempat antum? Anak di atas Ustadz katanya. Alamatnya ini. Sudah, anak seret koper. Tidak, alhamdulillah ndak jauh dari tempat penginapan anak tadi. Ya, cuman beda jalannya agak gini. Ya, nanjak dikit. Ya, tadi kalau jaraknya tuh paling sekitar dari itu Abu Zainu itu, dari rumah Abu Zainu itu ke Darul Hadis inilah, nggak terlalu jauh ya. Anak seret koper gitu. Nah pada zuhur anak bilang sama Agung, Gung ini koper anak titip dulu, anak mau masuk ke Yaman. Sudah tepatnya tanggal 9 menjelang maghrib, kata kawan tadi, kita berangkat maghrib, antum naik mobil ke jalan Syari' Abu Lahab. Di Saudi itu, di Mekah itu ada jalan namanya Jalan Abu Lahab. Kenapa disebut Jalan Abu Lahab? Karena dulu perkampungannya Abu Lahab. Ya. Perkampungan Abu Lahab. Jadi dikasihlah nama Jalan Abu Lahab tadi. Ana bilang sama taksi mau antar ke Jalan Abu Lahab. Ayo katanya, diantarlah ke tempat itu tadi. Sampai maghrib, ada hotel. Itu banyaklah orang-orang Yaman. Ana bilang, di mana antum? Katanya, ana masih ada urusan, antum tunggu saja. Ternyata teman ana ini tadi, yang nanti akan datang ke Palembang ini, namanya Abdullah bin Ahmad ini tadi, dia bilang gini, nanti kalau ada orang Indonesia, antum cek ya, pantau, liatin. Ternyata pas ana datang,
Sudah ada yang lihat ana kan? Ana telepon, Abdullah, antum di mana? Ana sebentar lagi sampai katanya. Ana sudah dapat informasi kalau antum sudah sampai hotel. Ya sudah kata ana. Pas menjelang maghrib, adzan maghrib, tiba-tiba sebelum maghrib tuh udah ada bis datang. Kata orang Yaman semua. Bawaannya orang Yaman. Antum jangan ditanya ya. Insya Allah kita adzan isya, kita lanjut azan dulu, sudah azan, sholat, kita lanjut ba'da sholat isya. Baru kisah perjalanan bagaimana dari Mekah menuju Yaman. Ini butuh 2 majelis, ya. Insya Allah sampai anak balik lagi ke Mekah, sebalik lagi ke Indonesia, paling tidak butuh 2 hari, ya. Kalau cukup waktunya, malam ini sama malam besok, ya. Insya Allah antum isya, kita sholat isya dulu, azan, sholat isya, kemudian kita lanjut ba'da sholat isya, mau melanjutkan perjalanan naik bus kota Mekah ini tadi, ya. Disitulah banyak kisah-kisah unik yang luar biasa, ya ikhwan. Anda tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi kalau kata kawan-kawan Firhan, Idil itu tadi, Yaman itu tidak ada kuman, Ustaz. Jadi kalau antum yang agak terlalu higienis sekali, antum tidak bisa hidup. Subhanallah, Firhan itu badannya tegap, tidak kurus sama sekali. Idil ya sama, kurus. Malahan kurusan anak dulu. Idil sama kayak ini. Sarip sama aja. Malah justru mereka itu di Yaman itu ganteng-ganteng, bersih, putih. Putih. Fir'aun itu putih orangnya. Sarip itu putih. Di sana itu panas, enggak membuat kita itu hitam. Beda di sini. Kalau panas hitam antum kan? Lihat kalau antum main panas-panasan, antum hitam, gelap. Kalau di Yaman itu enggak. Ya. Insya Allah nanti akan kisah-kisahnya kita lanjutkan setelah sholat isya.